Julukan pemerintah kafir. Pemerintahan Sayyidina Ali dianggap togut oleh Khawarij karena keputusan Sayyidina Ali untuk menerima perdamaian dengan kelompok Muawiyah. Pertanyaannya, memberikan julukan kafir terhadap sesama muslim adalah terlarang dalam Islam. Bagaimana terhadap pemerintahan? Apakah boleh kita memberi julukan atau sebutan kafir? Kedua, apakah ada dalam sejarah pemerintahan setelah zaman Nabi diberikan julukan pemerintahan kafir oleh sekelompok masyarakat? Fasilitas bagi yang bicara itu dia bisa memilih-milih pertanyaan yang mau dijawab. Bentuk negara menurut Islam. Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah berdasarkan kesepakatan bersama. Ada 3 elemen kekuasaan dan seterusnya. Kemudian pertanyaan, apakah secara tidak langsung NKRI pun sudah menerapkan bentuk negara sebagaimana negara Madinah? Apa kunci resep Nabi sehingga beliau bisa sukses mempersatukan? Untuk yang pertama, wallahu a'lam bissawab, ya, saya bisa menyampaikan bahwa Islam itu memberikan seperangkat nilai dan memandu kita untuk menjadikan nilai-nilai itu sebagai prinsip di dalam bernegara. Nilai keadilan, nilai syuro, ya, termasuk juga nilai tauhid yang di dalamnya adalah mengorientasikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Menjunjung tinggi kebenaran dan prinsip-prinsip yang lain. Adapun bentuk, ya, diserahkan kepada kesepakatan kita. Dan di Indonesia kita sudah sepakat, namanya NKRI, itulah kesepakatan yang harus kita jaga selama-lamanya. Tadi saya sudah menyinggung Pancasila itu, ya, saya tidak tahu apakah memang dikonsep sejak awal, tapi bentuknya, ya, yang sekarang itu benar-benar memuat, ya, nilai-nilai dasar yang tadi sebagian sudah saya singgung. Jadi nyamanlah di Indonesia, ya, kepada semua Bapak Ibu. Kita sebagai Muslim dengan sepenuh hati kita nyaman ber-Indonesia karena Indonesia ini adalah satu kesepakatan kita bersama yang diisi dengan tata nilai yang sesuai dengan tuntunan Islam. Tinggal bagaimana kita mengisi Indonesia dengan kebaikan. Julukan pemerintah kafir. Pemerintahan Sayyidina Ali dianggap togut oleh Khawarij karena keputusan Sayyidina Ali untuk menerima perdamaian dengan kelompok Muawiyah. Pertanyaannya, memberikan julukan kafir terhadap sesama muslim adalah terlarang dalam Islam. Bagaimana terhadap pemerintahan? Apakah boleh kita memberi julukan atau sebutan kafir? Kedua, apakah ada dalam sejarah pemerintahan setelah zaman Nabi diberikan julukan pemerintahan kafir oleh sekelompok masyarakatnya? Bapak Ibu, istilah kafir itu kan sebenarnya kalau dalam Al-Quran istilah teologis, ya, berkaitan dengan seperangkat nilai-nilai yang diingkari. Adapun di dalam sistem sosial, contoh yang diberikan oleh Rasul, beliau tidak menyebut, ya, di Piagam Madinah, tidak menyebut di Piagam Madinah kelompok-kelompok non-muslim itu dengan sebutan kelompok kafir. Ya. Kenapa? Karena Piagam Madinah itu bukanlah tentang eksistensi akidah, tetapi bagaimana membangun platform hidup bersama. Jadi kalau kita di Indonesia, pertanyaannya, ber-Indonesia ini apakah kita dalam konteks eksistensi akidah ataukah membangun platform kehidupan bersama? Ya. Kalau kita memaknakan dan meyakini bahwa Indonesia adalah platform hidup bersama, mari kita gunakan cara Nabi di Piagam Madinah. Ya. Mari kita gunakan cara Nabi di Piagam Madinah.
Menyebut kelompok-kelompok di luar kita sesuai dengan nama kelompoknya. Ya. Bukan dengan melabelkan. Dengan sebutan teologis, ya, dengan sebutan iman atau kufur. Jadi di Piagam Madinah, Nabi menyebut kelompok-kelompok non-muslim itu dengan nama kelompoknya masing-masing. Kelompok A, B, C, D. Tidak Nabi mengatakan kelompok kafir, kelompok orang-orang kafir, tidak. Tapi kelompok A disebut. Kenapa? Karena dalam konteks membangun platform kehidupan bersama. Bagaimana menanggulangi fitnah? Bagaimana cara menanggulangi fitnah kabar bohong dalam Islam? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua tempat dalam Al-Quran di mana fitnah itu, ya, berita bohong itu diuraikan oleh Allah. Yang pertama itu di Al-Hujurat 6. Ya. Ada orang yang halusinasi ketika diutus oleh Rasul menjumpai kelompok tertentu. Belum jumpa, dia udah ketakutan sendiri. Lalu balik ke Nabi mengatakan, Rasulullah, saya mau dihabisin sama mereka. Ketemu aja enggak. Jadi halusinasi. Halusinasi itu awal dari hoax. Jadi kalau terlalu banyak Anda punya pikiran aneh-aneh, itu bisa jadi Anda kemudian akan menyebarkan berita bohong. Maka jangan terlalu banyak berhalusinasi. Ya. Jangan terlalu banyak merenung, mikir, konspiratif. Ya. Segera kembalikan kepada fakta saja. Jangan terlalu banyak berhalusinasi. Itu di Al-Hujurat 6. Kemudian di An-Nur 11-20, itu cerita atau kisah tentang hoax atau fitnah yang menimpa istri Rasul. Nah, di Al-Hujurat 6, fatabayyanu. Bagaimana caranya? Jangan tenggelam dalam halusinasi, jangan tenggelam dalam gambaran-gambaran konspiratif, tapi segeralah klarifikasi, bertabayun. Cari kebenarannya. Sampai betul-betul, sampai pada pengetahuan benar apa enggak, jangan komen dulu. Itu Al-Hujurat 6. Di An-Nur, bagaimana cara melawan hoax atau fitnah? Yang pertama, Zonnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Itu resep yang pertama. Apa artinya? Ketika mendengar berita bohong, itu segeralah perkokoh husnuzon satu sama lain. Jadi kalau kita mendengar berita bohong, kita langsung membangun sugesti dalam diri kita. Itu benar, enggak benar itu berita. Kita ini kan sesama bangsa Indonesia ini bersaudara. Enggak mungkin lah ada sekelompok teman yang lain itu ingin menghancur. Enggak benar itu. Kita semua ini baik kok. Kita semua ini selama ini sudah diikat dengan persaudaraan, kebersamaan. Jadi berhusnuzon. Itu yang pertama. Yang kedua, waqalu hadza ifkum mubin. Jangan diam. Melawan hoax itu bukan dengan diam dan berdoa sendirian, enggak. Tapi suarakan. Waqalu. Jadi secara kolektif semua menyuarakan hadza ifkum mubin. Ini adalah fitnah yang nyata. Melawan hoax tidak dengan diam, tidak dengan berdoa saja kepada Allah supaya itu dihilangkan, tapi waqalu hadza ifkum mubin. Secara bersama-sama kita suarakan, kita hadapi berita bohong itu. Nah, itu resep Al-Qur'an ya. Jadi jangan diam Bapak-bapak. Kalau kita diam, jangankan orang, kita sendiri bisa percaya, Pak. Bolehkah kita menyampaikan ujaran kebencian kepada yang memfitnah kita? Kalau kita balik, jadi sama dengan mereka. Kalau kata Rasul, la takunu imma'ah, jangan menjadi pembebek. Siapa pembebek itu? Rasul jelaskan, pembebek itu adalah orang yang punya prinsip, kalau orang baik saya ikut baik, kalau orang jahat saya balas kejahatannya, ikut jahat juga. Apa kata Rasul? Wattinu anfusakum. Kokohkan dirimu pada kebaikan. Orang baik, ya memang kita baik. Orang tidak baik pun,
kita tetap memberi dan membalas dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang buat hoax, kita jangan bikin hoax juga, bapak-bapak ibu ya. Kalau ada orang buat hoax ya kita balas dengan apa yang benar, sambil kita ingatkan ya, bahwa hal itu akan memudaratkan untuk semua. Nasib umat Islam di era modern. Jika kita merujuk pada buku Alvin Toffler, ini panjang, ada fase, kemudian ke belakang atau sekarang mengarah ke sistem jaringan global atau transnasional. Misalnya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Freemasonry, Chinese Overseas dan lainnya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan umat Islam di Indonesia dalam mengantisipasi perubahan dari era industri ke era reformasi? Menurut saya bapak-bapak ibu, tendensi atau patriotisme kita, keindonesiaan kita tidak boleh diletakkan secara diametral ya dengan nilai global. Artinya bukan berarti bahwa karena kita Indonesia maka kita menganut sistem atau menganut pandangan chauvinistik, tidak menerima kebaikan dari luar, tidak mau membangun jejaring global dalam konteks yang baik. Justru Islam mengajarkan bahwa ada spektrum kebaikan yang bisa kita kembangkan secara bersamaan. Kita bisa berukhuwah Islamiyah, pada saat yang sama kita bisa berukhuwah wataniyah, pada saat yang sama kita bisa berukhuwah alamiyah, yaitu persaudaraan global dan seterusnya. Jadi Islam memandang spektrum kebaikan itu tidak secara diametral. Kalau begini maka nggak bisa begitu, tidak. Sepanjang kebaikan itu, sepanjang sesuatu itu bisa menghadirkan kebaikan, maka Islam selalu mengapresiasi dengan pandangan yang positif. Kecuali Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang sifatnya destruktif terhadap kesepakatan kita. Seperti misalnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu ide transnasional. Itu akan destruktif terhadap kesepakatan kita ber-Indonesia. Nah, karena dia destruktif terhadap kesepakatan kita, maka kita harus bersikap. Apa sikap kita? Sikap kita menolak itu. Karena kalau itu kita biarkan berkembang di kalangan kita di Indonesia, maka jalinan persaudaraan dan platform hidup bersama sebagai satu bangsa itu akan bisa rusak dan hancur. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, kalau dalam kaidah fikih itu disebutkan al-masalihul mutahaqqiqah muqaddamatun alal masalihil marjuwah au marjuhah. Kemaslahatan yang nyata, kita ber-NKRI ini udah nyata maslahatnya. Dengannya kita bisa utuh sebagai bangsa. Yang nyata, yang terbukti, tidak boleh dikorbankan untuk sesuatu yang sifatnya masih prediktif. Apalagi sesuatu itu ya, kita yakini berdasarkan kondisi yang ada, itu justru akan bisa merusak kebersamaan. Itu kaidah dalam usul fiqh seperti itu. Kemaslahatan yang konkret, yang terbukti, yang proven, tidak boleh dikorbankan untuk sesuatu yang sifatnya masih prediktif dan belum terbukti kemanfaatannya untuk kita sebagai bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak sekali ya. Kenapa ustadz-ustadz yang punya panggung di media televisi suka menyebarkan ujaran kebencian dan mengajarkan yang tidak sesuai tuntunan dan tidak sesuai yang Rasul kita ajarkan? Dan kenapa para kiai dan ulama tidak menegurnya? Bukankah itu tugasnya? Nah, ini Ibu Ika. Bu, kalau menegur saya pikir kita sudah menegur ya, dengan cara kita. Cuman kadang-kadang yang ditegur itu ya, atau yang menyampaikan itu merasa
merasa dia lebih baik dari yang lain. Maka saya sih ingatkan diri saya dan mengingatkan kita semua bahwa yang namanya majelis ilmu, ya, yang namanya majelis dakwah itu kan sebenarnya meneruskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa pendakwah pertama? Ya Rasul. Siapa yang membuka majelis ilmu pertama? Ya Rasul. Jadi saya, ustadz-ustadz atau siapapun ketika dia berada di majelis ilmu, maka pada hakikatnya dia sedang meminjam majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, pantaskah pada saat kita duduk di majelis yang Rasul yang punya, kita sedang meminjam sesaat, kita sedang melaksanakan fungsi sebagai ulama yang merupakan penerus Nabi, lalu kemudian kita mengisi majelis itu dengan sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Pantas nggak kita meminjam majelis beliau untuk kita gunakan dengan mengumpat, menghujat hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul yang mulia. Sama seperti di masjid ada yang mengumpat, menghujat. Yang diumpat dan dihujat itu sesama muslim atau siapapun yang tidak boleh diumpat atau dihujat. Di masjid. Masjid itu Baitullah, rumah Allah. Anda ke masjid, Anda bertamu ke rumah Allah. Kalau saya ke rumah Pak Utomo, masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukakan pintu. Lalu kemudian saya masuk, lalu saya mengumpat-umpat orang di situ. Kira-kira Pak Utomo senang nggak sama saya? Saya masuk ke rumahnya, lalu saya mengumpat, lalu saya menghujat. Padahal Pak Utomo itu orang yang sangat mencintai kebaikan. Lalu saya sebagai tamunya mengisi waktu, kesempatan bertamu itu dengan hal-hal yang Pak Utomo sendiri tidak suka sebagai tuan rumah. Itu kita bertamu di dunia, ke rumah seseorang. Apalagi kita bertamu di rumah Allah. Jangankan mengucap yang tidak baik di rumah Allah, mengucap kebaikan pun itu ada ukuran dan takarannya. Anda berzikir di masjid, ada aturannya. Anda sholat, ada tuntunannya. Itu untuk kebaikan. Jadi saya sih mengajak, mari kita renungkan itu. Nah, bagi bapak-bapak ibu, kalau mendengar seperti itu bukan pertanyaannya kok tidak ditegur. Kalau menurut saya, ketika kita melihat hal seperti itu, hal pertama yang harus kita lakukan, tinggalkan majelis itu. Tinggalkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu nih, Jakarta kan biasanya punya komunitas-komunitas pengajian. Saya ajak bapak-bapak, ibu untuk pastikan ya, ustadz-ustadz yang mengisi pengajian-pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, itu ustadz-ustadz yang memang bisa menyampaikan ya, nilai-nilai Islam yang baik. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ya, keberagamaan kita adalah siapa guru kita. Jadi sesederhana itu. Keberagamaan kita adalah siapa guru kita. Kan kita nggak bisa jumpa sama Nabi. Jadi jangan bingung kalau misalnya anak-anak kita berislam dengan Islam yang aneh. Mungkin bukan salah anak kita, tapi salah kita sebagai orang tua yang keliru menghadirkan pembimbing Islam untuk anak kita. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama ya Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan saya belum bisa jawab, bukan hanya karena waktu terbatas, tapi karena saya memang nggak bisa jawab. Ya.
Dan gak apa-apa kok. Dalam Islam itu mengatakan saya tidak tahu itu bukan aib. Jadi jangan juga melihat kalau ada ustadz semua bisa dijawab itu orang hebat, belum tentu juga. Ada namanya Imam Malik bin Anas, seorang ahli ijtihad yang paling hebat pada masanya. 42 pertanyaan yang dia jawab cuma 6. Muridnya terheran-heran. Tatapan muridnya itu seakan-akan mengatakan, aduh Syekh jangan gini dong, malu kami sebagai murid Anda, kira-kira begitu. Kok cuma 6 dari 42? 36 beliau jawab dengan la adri, saya tidak tahu jawabannya. Apa kata Sayyidina Malik bin Anas, imam itu? Saya gak malu mengatakan tidak tahu. Saya lebih malu kepada yang punya majelis ini, yang dia masukkan Rasul SAW. Ya. Saya lebih malu kepada yang punya majelis ini, kalau saya menjawab dengan sesuatu yang saya tidak tahu. Jadi mengatakan gak tahu itu biasa. Ya. Jadi bukan ukuran bahwa semua pertanyaan bisa dijawab gitu. Itu lalu menunjukkan bahwa suatu kehebatan atau kemuliaan, tidak. Banyak tuntunan ulama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya Allah merahmati seseorang yang mengetahui batas dirinya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.